pula saya tampilkan emailnya kan. Tiketnya kajian kita kirim, ke Welber juga kita kirim. Tetapi Orang ini tak pantas tinggal di Indonesia. Sudah merasa besar dan menjadi bintang. Sifat aslinya dibongkar pelatih timnas U20. Orang ini tak pantas tinggal di Indonesia. Sudah merasa besar dan menjadi bintang. Sifat aslinya dibongkar pelatih timnas U20. Mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, tidak ingin berdebat lebih lanjut mengenai ketidakhadiran Welber Djardim dalam skuad Garuda Nusantara. Menurutnya, isu tersebut justru mengganggu fokus pemain yang ada saat ini dan mereduksi kontribusi mereka. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebagaimana diketahui, Welber sebenarnya telah masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 di grup F. Namun, meski ditunggu hingga batas akhir registrasi pemain, Welber tidak juga hadir. Akibatnya, Indra Syafri memutuskan untuk mencoret pemain tersebut dari skuad. Indra Syafri menegaskan bahwa dia tidak ingin terjebak dalam polemik terkait ketidakhadiran Welber. Dia lebih memilih untuk fokus pada 23 pemain yang kini ada dalam skuad timnas Indonesia U20 untuk mencapai Piala Asia U20 2025. Saya tidak mau lagi membahas soal Welber. Saya ingin fokus pada 23 pemain yang ada. Tidak baik jika setiap hari kita menghabiskan energi untuk masalah ini, ya ungkap Indra Syafri dalam konferensi pers setelah pertandingan. Dia menjelaskan bahwa telah mengirimkan surat kepada klub Welber, Sao Paulo, terkait pemanggilan sang pemain. Pihak klub telah menyatakan setuju untuk melepasnya, namun Welber tetap tidak muncul. Indra Syafri pun harus segera meregistrasi 23 pemainnya. Saya sudah sampaikan kemarin, ini adalah tim usia muda. Jika ada yang tidak hadir, pasti ada pemain lain yang siap. Saya tegaskan, klubnya sudah memberikan izin, jadi tidak perlu juga saya menunjukkan emailnya, jelasnya. Tiket untuk Jens dan Welber sudah kami kirim, tetapi mengapa Welber tidak hadir? Apakah setelah tiket disampaikan klub tidak memperbolehkannya? Saya tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan kepada saya, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kedepannya Welber Djardim masih layak diberi kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20 lagi? Atau justru, Indra Syafri harus tegas, coret Welber Djardim seumur hidup dari timnas? Karena biar bagaimanapun nasionalisme harus di atas kepentingan lainnya. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas U20. Bravo PSSI. Ayo Garuda Nusantara. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala AFC U20 harga mati. Ayo terbang tinggi Garuda Nusantara. Mari kita lanjut teman-teman. Sebagai pelatih, Indra Syafri harus memilih pemain tanpa menunggu terlalu lama. Karena pada tanggal 20 sudah wajib mendaftarkan 23 nama. Saya harus mendaftarkan 23 nama, jelasnya. Lebih lanjut, Indra Syafri berharap isu mengenai Welber tidak terus diangkat. Pelatih asal Sumatera Barat itu menekankan bahwa 23 pemain yang dipanggilnya adalah yang terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Tidak baik jika isu ketidakhadiran Welber terus diangkat. Seolah-olah pemain yang ada tidak bisa berkontribusi. Ini adalah pemain usia muda. Siapapun yang hadir hari ini adalah anak-anak terbaik kita, dan saya akan mempertanggungjawabkan pilihan itu, ditegasnya. Sementara itu, timnas Indonesia U20 memulai laga pertama di grup F dengan meraih kemenangan telak 4-0 melawan Maladewa. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Timor Leste U20 di Stadion Madia Jakarta pada Jumat, 27 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh pelatih tim nasional, terutama ketika berurusan dengan pemain yang berbasis di luar negeri.
Dalam kasus Indra Syafri dan Timnas Indonesia U20, absennya Welber Jardim jelas menjadi polemik, namun Indra dengan bijak memilih untuk tidak terjebak dalam kontroversi tersebut. Fokusnya beralih ke para pemain yang sudah hadir dan siap untuk bertanding, menunjukkan sikap profesional dan realistis sebagai pelatih. Indra Syafri tampaknya paham bahwa terus memikirkan absennya satu pemain bisa mengganggu konsentrasi tim secara keseluruhan. Pemain muda, seperti yang berada di skuad U20, membutuhkan motivasi dan kepercayaan diri, dan jika isu seperti ketidakhadiran Welber terus diangkat, hal ini bisa membuat pemain yang ada merasa kurang dihargai. Oleh karena itu, Indra dengan tegas menegaskan bahwa 23 pemain yang ada adalah yang terbaik dan siap membela Indonesia. Keputusan Indra untuk fokus pada pemain yang hadir dan memastikan mereka siap adalah langkah yang tepat. Ini juga menunjukkan pentingnya manajemen tim dalam situasi-situasi sulit. Absennya Welber, meskipun menjadi sorotan, tidak boleh mengganggu tujuan utama, yaitu lolos ke Piala Asia U20 2025. Selain itu, kemenangan telak melawan Maladewa menunjukkan bahwa tim masih bisa tampil solid tanpa kehadiran Welber, dan ini memperkuat argumen Indra bahwa fokus harus diberikan kepada mereka yang sudah ada. Secara keseluruhan, langkah Indra untuk meredam polemik ini sangat bijaksana. Dia telah mengambil sikap yang jelas dan tegas, menjaga semangat tim tetap tinggi, dan mengalihkan perhatian dari isu yang sebenarnya di luar kendalinya. Luar biasa teman-teman. Sosok asli Shin Tae-yong di mata Sandy Walsh, akui salah satu pelatih terbaik. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang harus menunggu cukup lama untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun telah menunjukkan minatnya untuk memperkuat Garuda, dia harus menanti hingga 7 tahun sebelum dokumen keabsahannya selesai diproses oleh PSSI. Peran penting dalam proses ini juga tidak lepas dari rekomendasi Shin Tae-yong, yang tidak hanya mendukung Sandy, tetapi juga Shane Patinama dan Jordi Amat untuk bergabung. Namun, nasib kurang beruntung menimpa Sandy, karena ia harus menunda debutnya bersama Timnas akibat cedera. Kini, bek KV Mechelen tersebut telah mengumpulkan 14 caps dan berpotensi menambah jumlah penampilannya di masa depan. Sandy Walsh berbagi pandangannya tentang Shin Tae-yong, yang menurutnya sosok humoris di luar lapangan. Namun, saat di lapangan, semua pemain harus mengikuti instruksi dengan disiplin. Pendekatan yang diterapkan Shin dianggap sesuai dengan kondisi tim, dan hal ini telah membantu perkembangan skuad Garuda hingga saat ini. Kepercayaan pemain kepada Shin sangat tinggi, dan Sandy menyebutnya sebagai pelatih yang tangguh. Dia adalah bosnya. Dia orang yang lucu di balik kamera, tapi di lapangan, dia tidak seperti itu, ujar Sandy, dilansir dari kanal YouTube Milsport. Pelatih yang hebat, tidak ada lagi yang perlu digambarkan tentang dia. Bek berusia 29 tahun ini mengakui Shin Tae-yong sebagai salah satu pelatih terbaik saat ini. Salah satu bukti keberhasilannya adalah membawa Indonesia naik dalam peringkat FIFA, dan perjuangan timnas masih panjang, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pembuat sejarah, salah satu yang terbaik, tegas Sandy. Saat membicarakan perkembangan timnas, Sandy menyoroti dukungan luar biasa dari supporter sebagai faktor penting. Mereka terus memberikan semangat, baik di laga kandang maupun tandang, yang membuat para pemain merasa nyaman dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Para pemain memiliki impian besar untuk bisa tampil di Piala Dunia dan ingin membalas dukungan tersebut dengan penampilan maksimal di lapangan. Semangat, cinta, dan tekad mereka, mimpi-mimpi besar, benar-benar luar biasa soal sepak bola, ujar Sandy. Mereka yang terbaik, saya belum pernah mengalami hal seperti ini di tempat lain. Supporter terbaik di dunia, saya mencintai mereka. Kami bukanlah tim yang sama tanpa mereka, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dialami Sandy Walsh ini cukup menarik karena mencerminkan kompleksitas proses naturalisasi pemain di Indonesia. Sandy adalah salah satu pemain berbakat yang punya komitmen besar untuk memperkuat timnas, namun harus menunggu lama sebelum akhirnya dapat membela Indonesia. Penundaan ini, meski bisa jadi frustrasi bagi pemain, memperlihatkan kendala administratif dan teknis yang seringkali dialami dalam proses naturalisasi pemain di Indonesia. Peran pelatih Shin Tae-yong juga sangat signifikan di sini. Selain memberikan rekomendasi bagi pemain seperti Sandy, Shane Patinama, dan Jordi Amat, Shin tampaknya punya pengaruh besar dalam membentuk tim dengan pemain-pemain naturalisasi. Pendekatan Shin yang profesional, disertai kepercayaan penuh dari para pemain, membuat mereka merasa nyaman dan lebih termotivasi. Sandy menyebut Shin sebagai pelatih dengan keseimbangan yang baik antara humor di luar lapangan dan disiplin keras di dalam lapangan,
Sebuah kombinasi yang menunjukkan kedewasaan pelatih dalam mengelola tim. Dukungan supporter Indonesia juga menjadi faktor yang sangat penting. Tidak hanya memberikan energi positif kepada pemain, dukungan ini menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan membangkitkan motivasi tinggi. Bagi Sandi, kehadiran supporter adalah bagian integral dari timnas. Ini menegaskan betapa pentingnya peran supporter dalam membangun mentalitas juara di antara para pemain, namun, tantangan masih ada. Timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan meskipun ada kemajuan di bawah kepemimpinan Shin, jalan menuju kesuksesan masih panjang. Tetap perlu ada konsistensi, peningkatan kinerja, dan fokus, baik dari sisi pemain maupun manajemen. Menghadapi tantangan seperti yang dialami Sandy Walsh dan Timnas Indonesia membutuhkan ketangguhan dan kesabaran. Terkadang, jalan menuju impian memang penuh liku, tetapi justru disitulah kekuatan sejati terbentuk. Setiap penundaan, setiap cedera, setiap rintangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan yang lebih besar. Ketika kamu memiliki mimpi besar, seperti bermain di Piala Dunia, jangan pernah berhenti berjuang. Ingatlah, dukungan supporter, pelatih, dan rekan-rekanmu adalah bahan bakar yang akan terus menyalakan semangatmu. Ketika kamu merasa lelah atau tertahan oleh keadaan, ingatlah mengapa kamu memulainya. Tidak ada usaha yang sia-sia, setiap langkah kecil mendekatkanmu pada tujuan. Jadilah kuat, tetap fokus, dan percaya pada dirimu sendiri. Ketika saatnya tiba, semua kerja kerasmu akan terbayar, dan kamu akan berdiri di puncak dengan kebanggaan yang tak ternilai. Teruskan perjuanganmu, karena kesuksesan selalu menanti mereka yang pantang menyerah. Jens Raven bicara target Timnas U20 Indonesia pasca kemenangan atas Maladewa. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raven, mengungkapkan targetnya bersama Garuda Nusantara setelah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Maladewa. Timnas U20 Indonesia sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 25 September 2024. Dalam pertandingan ini, Jens Raven berhasil mencetak salah satu dari 4 gol yang dibuat oleh timnya. Pemain berusia 18 tahun ini mencetak gol pada menit ke-66 dengan memanfaatkan kemelut di kotak penalti lawan. Meski sempat mengalami kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama, Jens terus menekan pertahanan Maladewa hingga akhirnya berhasil mencetak gol. Dia merasa puas dengan hasil pertandingan, namun tidak ingin terlalu larut dalam euforia kemenangan karena perjalanan tim Merah Putih masih panjang. Timnas U20 Indonesia masih memiliki 2 pertandingan penting lainnya, yaitu melawan Timor Leste pada Jumat, 27 September 2024, dan menghadapi Yaman pada 29 September 2024. Dengan 2 laga tersisa, Jens Raven menyatakan tekadnya untuk membawa Timnas U20 Indonesia meraih kemenangan di setiap pertandingan. Ia berharap, dengan begitu, Garuda Nusantara dapat mengamankan posisi puncak klasemen. Hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Untuk 2 pertandingan berikutnya, sama seperti laga pertama, jika kami ingin lolos ke Cina di Februari, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, diungkap Jens Raven usai pertandingan kepada awak media, termasuk bolasport.com, di Stadion Madia, Jakarta. Menurutnya, setelah laga melawan Maladewa, tim Merah Putih harus tetap fokus untuk menghadapi 2 laga sisa agar bisa aman melaju ke putaran final. Ia juga menyebut bahwa Timnas U20 Indonesia sebelumnya pernah bertemu dengan Timor Leste dan meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024. Namun, Jens menegaskan pentingnya tidak menganggap remeh Timor Leste, yang telah mempersiapkan tim dengan baik melalui pemusatan latihan di Bali. Saya pikir itu penting bagi kami untuk fokus pada setiap pertandingan, dilanjutnya. Sekarang, setelah meraih 3 poin dari Maladewa, fokus kami beralih ke Timor Leste. Kami pernah menang melawan mereka di Piala AFF, tetapi kami juga tahu mereka melakukan persiapan yang serius dengan pemusatan latihan di Bali dan telah bermain dalam beberapa pertandingan. Jens menekankan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi Timor Leste. Jika kita melihat mereka bermain hari ini melawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah lebih berkembang. Mereka juga tahu bagaimana kami bermain, jadi tim harus menganalisis permainan mereka besok, jelasnya. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus dan sulit. Jadi, kami fokus ke Timor Leste dan berharap mendapatkan 3 poin lagi. Setelah itu,
Kami akan fokus pada Yaman untuk berusaha menjadi peringkat pertama di grup, ditutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dijelaskan menunjukkan optimisme dan fokus Jens Raven serta Timnas U20 Indonesia dalam menjalani fase kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemenangan telak melawan Maladewa tentu memberi kepercayaan diri, namun Raven menunjukkan sikap yang sangat profesional dengan tidak terlena dalam euforia kemenangan. Ini adalah tanda kedewasaan dalam bermain, terutama untuk pemain muda yang bisa saja mudah terbawa suasana kemenangan besar. Tekanan untuk terus meraih kemenangan jelas terasa, karena hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final. Jens dan tim paham betul bahwa setiap pertandingan berikutnya akan sangat menentukan, dan tidak ada ruang untuk meremehkan lawan seperti Timor Leste, yang telah melakukan persiapan intensif. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan betapa pentingnya fokus dan konsistensi dalam kompetisi internasional. Walau kemenangan pertama membawa semangat positif, Timnas U20 harus tetap waspada dan tidak boleh lengah menghadapi tantangan di laga-laga berikutnya. Persiapan tak hanya dari segi fisik, tapi juga mental, akan menjadi kunci keberhasilan mereka dalam mencapai target puncak klasemen dan lolos ke putaran final. Untuk Jens Raven dan Timnas U20 Indonesia, ingatlah bahwa setiap kemenangan adalah langkah maju, namun perjalanan belum selesai. Kalian telah membuktikan kemampuan dengan kemenangan besar, tapi tantangan yang lebih berat ada di depan. Tetaplah fokus, jangan pernah meremehkan lawan, dan percaya pada kerja keras yang telah kalian lakukan. Ingat, sukses bukan hanya soal hasil akhir, tetapi bagaimana kalian menghadapi setiap tantangan dengan tekad dan mental juara. Ketika kalian bersatu dan berjuang bersama, tidak ada hal yang tidak bisa dicapai. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian layak berada di puncak. Teruslah bekerja keras, bermain cerdas, dan tetap rendah hati. Garuda di dadamu bukan hanya simbol, tapi juga kekuatan yang menggerakkan impian bangsa. Kalian adalah harapan, dan dengan tekad serta disiplin, puncak klasemen dan tiket ke putaran final bukanlah mimpi, tapi kenyataan yang akan kalian wujudkan. Berjuanglah sampai akhir, demi Indonesia. Respons Erick Thohir usai Timnas U20 Indonesia gilas Maladewa, kirim peringatan ke pemain. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan komentar terkait kemenangan Timnas U20 Indonesia atas Maladewa. Pertandingan antara Timnas U20 Indonesia dan Maladewa adalah laga pembuka bagi kedua tim di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Laga ini berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, pada Rabu malam, 25 September 2024. Pada pertandingan tersebut, Timnas U20 Indonesia membutuhkan 52 menit untuk mencetak gol pertama. Gol pembuka dicetak oleh Aditya Warman. Setelah itu, tim asuhan Indra Syafri berhasil menambah 3 gol lainnya melalui Vigo Denish di menit ke-54, Tony Firmansyah di menit ke-57, dan Jens Raven pada menit ke-65. Timnas U20 Indonesia mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 4-0. Erick Thohir, dalam komentarnya, mengaku bersyukur atas hasil ini, terlebih karena ini adalah pertandingan pembuka. Namun, ia juga memberikan peringatan kepada para pemain Timnas U20 agar tetap fokus, mengingat masih ada 2 laga penting yang harus dihadapi. Indonesia menang 4-0 melawan Maladewa. Alhamdulillah, ini awal yang baik untuk Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Masih ada 2 pertandingan lagi. Harus tetap fokus dan berikan yang terbaik. Semangat Garuda Muda, ditulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Selanjutnya, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Timor Leste pada 27 September 2024, dan Yaman pada 29 September 2024. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Madia, Jakarta. Lebih lanjut, kemenangan telak 4-0 Timnas U20 Indonesia atas Maladewa tentu menjadi awal yang positif dalam upaya mereka lolos ke Piala Asia U20 2025. Hasil ini menunjukkan kesiapan tim, baik dari sisi strategi maupun eksekusi di lapangan. Namun, peringatan Erick Thohir agar pemain tetap fokus sangat relevan. Meski kemenangan di laga pertama memberi kepercayaan diri, tantangan sebenarnya justru ada di pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama saat menghadapi Timor Leste dan Yaman yang mungkin akan memberi perlawanan lebih ketat. Konsistensi dan mentalitas juara akan menjadi kunci keberhasilan tim ini dalam mengamankan tiket ke Piala Asia. Penting bagi para pemain untuk tidak larut dalam euforia kemenangan, tetapi terus menjaga performa dan fokus. Situasi ini adalah ujian bagi tim, apakah mereka bisa tetap stabil dan disiplin dalam menjalani turnamen ini.
Selain itu, strategi Indra Syafri akan sangat menentukan dalam 2 laga sisa, terutama dalam menjaga kondisi fisik pemain dan menghadapi variasi gaya permainan lawan. Secara keseluruhan, ini adalah momen yang baik untuk sepak bola Indonesia, tapi masih ada tantangan yang perlu diatasi dengan kerja keras dan konsistensi. Kemenangan besar di awal perjalanan ini adalah bukti bahwa kerja keras dan semangat tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi ingat, perjalanan masih panjang, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Jangan pernah puas hanya dengan kemenangan pertama. Tetap rendah hati, terus fokus, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Ingat, sukses bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi tentang bagaimana kita bisa konsisten dan berkembang. Saat kita tetap berjuang tanpa henti, semangat Garuda Muda akan terbang lebih tinggi, menginspirasi jutaan hati di seluruh negeri. Jadilah yang terbaik, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap langkah yang diambil ke depan. Teruslah berjuang, dan percayalah, dengan kerja keras dan doa, mimpi besar pasti akan terwujud. Ketika kamu melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa setiap detik yang kamu habiskan di sana adalah kesempatan untuk membuktikan siapa dirimu. Kamu tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi untuk impian, untuk bendera, dan untuk seluruh bangsa yang mendukungmu. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini, tapi ingat, juara sejati tidak lahir dari kemenangan yang instan, melainkan dari ketekunan dan pengorbanan yang tanpa henti. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Jika rasa lelah datang, ingatlah kenapa kamu memulai. Jika rasa ragu muncul, percaya bahwa kamu telah mempersiapkan diri dengan baik. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa setiap usaha yang kamu lakukan akan membawa hasil yang membanggakan. Garuda Muda, terbanglah tinggi, karena langit bukan batasnya, impianmu lebih besar dari itu. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa timnya akan terus memberikan kejutan dalam dunia sepak bola Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Baru-baru ini, Timnas Indonesia mencatatkan hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Pertandingan ini merupakan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024. Sebelum pertandingan, banyak yang memprediksi bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia. Prediksi ini didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya adalah perbandingan posisi ranking FIFA kedua negara. Saat ini, Timnas Arab Saudi berada di posisi ke-56, sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-133. Selain itu, status Arab Saudi sebagai tuan rumah juga menambah tekanan bagi Indonesia. Namun, tim asuhan Roberto Mancini tidak berhasil memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Hasil imbang melawan Arab Saudi justru meningkatkan kepercayaan diri Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa Timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di level Asia. Shin Tae-yong menyatakan, "Saya memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya. Kami memiliki tujuan yang jelas dalam turnamen kali ini, sehingga saya terus memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia tidak seperti dulu, kami adalah kuda hitam baru di level Asia. Kami akan menghadirkan banyak kejutan dalam beberapa tahun ke depan." 1 poin yang diraih dari pertandingan melawan Arab Saudi membawa Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C. Posisi teratas grup saat ini ditempati oleh Jepang dengan 3 poin, diikuti oleh Bahrain di peringkat kedua dengan poin yang sama. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Australia dalam pertandingan kedua yang dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Jika berhasil meraih kemenangan, Timnas Indonesia berpeluang untuk mengamankan posisi puncak grup C. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan kemajuan signifikan bagi Timnas Indonesia di pentas sepak bola Asia. Hasil imbang melawan Arab Saudi, yang memiliki reputasi kuat dan ranking lebih tinggi, mencerminkan perkembangan positif dalam kualitas permainan tim. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai menjadi kompetitor serius, bukan lagi sekadar tim underdog. Keberhasilan ini juga memberikan motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi bagi para pemain dan pelatih. Sikap optimis Shin Tae-yong, yang melihat timnya sebagai kuda hitam baru di Asia, menciptakan harapan besar bagi pendukung dan bisa memicu semangat juang yang lebih tinggi di kalangan pemain. Namun, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan performa ini, terutama dalam pertandingan melawan Australia yang merupakan lawan tangguh.
Kemenangan di laga tersebut akan sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di grup C dan membangun momentum menuju pertandingan-pertandingan berikutnya. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan potensi timnas Indonesia untuk terus bersaing di level Asia, dan jika dikelola dengan baik, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. 1. Percaya diri dan kuat. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kerja keras kalian. Jangan biarkan peringkat atau prediksi orang lain memengaruhi semangat kalian. Kalian sudah membuktikan bahwa bisa bersaing dengan tim-tim besar 2. Setiap laga adalah pembelajaran, baik kemenangan maupun hasil imbang adalah pelajaran berharga. Ambil semua pengalaman ini untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Fokuslah pada perbaikan diri dan terus berlatih. 3. Bersatu dan bekerja keras. Kemenangan bukan hanya hasil dari individu, tetapi dari kerja sama tim yang solid. Dukung satu sama lain, komunikasikan strategi, dan tunjukkan bahwa kalian adalah satu kesatuan di lapangan. 4. Jadilah inspirasi. Kalian bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga negara. Dengan setiap usaha dan dedikasi, kalian menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar dan berjuang dalam mencapai tujuan mereka. 5. Fokus pada tujuan, tetapkan tujuan yang jelas dan tetap fokus untuk mencapainya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. 6. Jadilah kuda hitam. Seperti yang diungkapkan Shin Tae-yong, kalian adalah kuda hitam di level Asia. Gunakan status ini sebagai motivasi untuk mengejutkan lawan dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ingatlah, kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, komitmen, dan semangat yang tak tergoyahkan, semuanya mungkin. Teruslah berjuang dan percayalah pada diri sendiri. Bocoran pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia, November berpeluang debut. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kembali memberikan informasi terbaru mengenai pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. 2 nama, Mees Hilgers dan Eliano Rejders, diperkirakan akan segera bergabung, saat ini tinggal menunggu proses pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Setelah itu, mereka akan melanjutkan proses perpindahan federasi, dan dijadwalkan untuk bergabung pada bulan Oktober mendatang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran ketiga akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan caps perdana di timnas. Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa pihaknya masih berupaya mendatangkan pemain keturunan lainnya. Pemain-pemain ini diharapkan akan mengisi posisi di sektor penyerangan, baik sebagai gelandang serang maupun striker. Namun, saat ini proses masih dalam tahap komunikasi dan mengalami kendala yang cukup berat. Memang ada kemungkinan untuk posisi gelandang dan penyerang, jika tanya. Nama-nama yang ada masih dalam proses yang panjang, tetapi kami terus berusaha melakukan komunikasi. Dijadwalkan, mereka diproyeksikan untuk debut pada bulan November. Tentu saja, hal ini masih menjadi fokus maksimal agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang diprediksi sedang dalam proses adalah Mauro Zijlstra. Kami berharap ada 1 atau 2 pemain. Memang belum mencukupi kebutuhan, tetapi bisa memberikan dukungan yang seimbang. Selanjutnya, jika proses berlangsung baik di Oktober, mungkin ada peluang bagi mereka untuk bermain di bulan November. Meski sudah memiliki rencana, Arya tidak ingin memberikan jaminan bahwa para pemain tersebut akan debut pada bulan November. Ia mengingatkan bahwa kasus Martin Paes menunjukkan bahwa pemain bisa saja belum tersedia saat timnas membutuhkan. Tetapi, kami tidak bisa memberikan janji, tegasnya. Contohnya Martin Paes yang baru bergabung sebulan setelah pendaftaran, meski sebenarnya sudah tutup. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi PSSI dan timnas Indonesia saat ini cukup menarik dan memiliki potensi yang besar untuk perkembangan sepak bola nasional. Berikut beberapa pendapat tentang situasi ini. 1. Peluang memperkuat timnas. Dengan bergabungnya pemain keturunan seperti Mees Hilgers dan Eliano Rejders, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan kualitas permainan yang lebih baik. Pemain-pemain ini biasanya memiliki pengalaman yang lebih kaya, baik dari kompetisi di Eropa maupun pelatihan yang lebih intensif. 2. Proses yang menantang. Meskipun ada banyak harapan, proses untuk mendatangkan pemain keturunan seringkali tidak mudah. Proses administratif, seperti pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi, bisa memakan waktu dan berpotensi menghadapi kendala. Hal ini menunjukkan perlunya PSSI untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan matang agar tidak terhambat. 3.
Harapan dan realita, ada harapan tinggi dari penggemar sepak bola agar pemain baru ini dapat segera berkontribusi. Namun, seperti yang diungkapkan Arya Sinulinga, tidak ada jaminan bahwa semua proses akan berjalan lancar. Kasus Martin Paes mengingatkan kita bahwa kendala bisa saja muncul, sehingga semua pihak harus tetap realistis dan siap menghadapi kemungkinan yang ada. 4. Komunikasi yang kritis. Arya Sinulinga menekankan pentingnya komunikasi dalam proses mendatangkan pemain. Ini adalah aspek yang krusial, terutama dalam menjalin hubungan baik dengan klub dan pemain di luar negeri. PSSI perlu membangun jaringan yang kuat untuk mendukung proses ini. 5. Pengaruh positif pada sepak bola Indonesia. Jika proses ini berhasil, tidak hanya akan meningkatkan performa timnas, tetapi juga dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda pemain sepak bola Indonesia. Meningkatnya eksposur dan kualitas permainan bisa memicu lebih banyak pemain muda untuk mengikuti jejak yang sama. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan potensi besar bagi timnas Indonesia, namun juga mengingatkan akan tantangan yang harus dihadapi. Keberhasilan dalam mendatangkan pemain keturunan akan sangat bergantung pada proses yang efisien dan komunikasi yang baik. Berikut adalah beberapa kata motivasi yang bisa menginspirasi dalam situasi ini. 1. Setiap tantangan adalah peluang. Ketika menghadapi rintangan dalam proses mendatangkan pemain baru, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Teruslah berusaha, dan setiap langkah kecil yang diambil bisa membawa kita lebih dekat pada tujuan. 2. Kerja keras takkan mengkhianati hasil, usaha yang maksimal dari PSSI dan Timnas Indonesia akan terbayar. Ketekunan dan dedikasi dalam mendatangkan pemain berkualitas akan menciptakan dampak positif bagi tim. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan akan membuahkan hasil. 3. Bersatu kita teguh, kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada kekompakan tim. Dengan bekerja sama dan saling mendukung, kita dapat mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam menciptakan prestasi. 4. Jangan takut untuk bermimpi besar. Mimpi yang besar bisa menjadi pendorong untuk melakukan hal-hal luar biasa. Bayangkan potensi timnas Indonesia di pentas dunia dan berusahalah untuk mencapainya. Semua pencapaian hebat dimulai dari sebuah impian. 5. Setiap langkah menuju perbaikan, di setiap pemain baru yang bergabung, setiap proses yang dilalui, adalah langkah menuju perbaikan. Teruslah fokus pada pengembangan diri dan tim, dan ingat bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Semoga kata-kata motivasi ini dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi semua yang terlibat dalam perjalanan timnas Indonesia menuju kesuksesan.